Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang tunjangan, info guru, dan tips serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi saya akan berbagi sebuah informasi di pagi hari yang cerah ini, yaitu mengenai tunjangan untuk guru honorer, yaitu dua tunjangan berbeda dari Kemendikbud yang totalnya adalah 1,5 juta per bulan. Penuhi syarat guru honorer dapatkan dua jenis tunjangan. Jadi itu adalah inti dari pembahasan kita pada pagi hari yang cerah ini teman-teman. Jadi menindaklanjuti dari beberapa komentar di video saya sebelumnya, banyak sekali yang berkomentar tentang kebenaran informasi yang saya sampaikan terkait dengan tunjangan. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa saya juga tidak akan pernah berani untuk membahas sebuah persoalan tunjangan yang sangat fundamental dan sangat sensitif di kalangan guru-guru itu kalau tidak punya juknisnya teman-teman ya. Jadi saya selalu berpatokan, berpedoman pada juknis yang ada. Karena ketika ada teman yang mengatakan bahwa ini hoax, itu hoax, maka secara otomatis teman-teman itu mengatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Kemendikbud dan pemerintah itu adalah hoax juga. Kalau ada teman yang bilang seperti itu, karena kami konten kreator itu betul-betul berpedoman pada juknis yang ada. Jadi di sini lagi-lagi saya berpedoman kepada juknis tentang dua jenis tunjangan berbeda dari Kemendikbud yang nominalnya itu teman-teman adalah 1,5 juta per bulan. Penuhi syarat guru honorer dapatkan dua jenis tunjangan. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini. Jadi kita berdasarkan di Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil. Nah, sudah jelas sekali teman-teman dibahas di peraturan Sekjen, itu peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dibahas tentang adanya dua jenis tunjangan yang berbeda yang merupakan tunjangan yang diberikan Kemendikbud kepada teman-teman guru bukan pegawai negeri sipil. Saya garis bawahi teman-teman guru bukan pegawai negeri sipil. Di sini yang dijelaskan itu adalah di Peraturan Sekjen nomor 6 tahun 2020. Di situ dijelaskan bahwa petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Jadi betul-betul yang diutamakan di sini atau dibahas di sini adalah full guru honorer ya. Dua jenis tunjangan dari Kemendikbud yang dibahas di Persekjen. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman yang lain yang mengatakan bahwa ini hoax, itu hoax, karena kita berdasarkan di juknis yang ada teman-teman ya. Kita berdasarkan di juknis yang ada. Jadi secara otomatis itu kita punya landasan hukum sehingga membuat video seperti ini agar nantinya teman-teman penonton itu bisa mendapatkan informasi-informasi yang valid menurut saya seperti itu. Nah, oke, kita coba lanjut sedikit teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke intinya, di sini dijelaskan di Persekjen nomor 6 tahun 2020. Saya sempat merangkum tiga komponen sangat penting. Yang pertama itu adalah tunjangan profesi. Kemudian yang kedua adalah tunjangan khusus, dan yang ketiga adalah daerah khusus. Jadi ini adalah satu kesatuan yang saling berkaitan teman-teman ya. Jadi kita harus pahami dulu apa itu tunjangan profesi. Jadi tunjangan profesi itu menurut peraturan Sekjen itu adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Jadi tunjangan profesi itu adalah semacam tunjangan atau bentuk penghargaan kepada teman-teman guru honorer atau guru bukan PNS yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik dan mengabdi di sekolah terdaftar di Dapodik, secara otomatis itu teman-teman bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, dan dijelaskan di juknis ini teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah tunjangan khusus. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Jadi ada di garis bawahi daerah khusus. Jadi kalau ada teman-teman bertanya, saya sudah memenuhi syarat tetapi saya belum mendapatkan tunjangan khusus.
Nah, itu teman-teman harus pahami bahwa tunjangan khusus itu diberikan kepada guru di daerah khusus, berarti daerah tertinggal yang sudah ditetapkan oleh Kemendes PDTT dan sudah ditetapkan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya saya sempat membuat video kemarin tentang 3 cara untuk mendapatkan tunjangan khusus. Salah satunya itu yang di poin ketiga itu teman-teman bisa pindah atau pindah mutasi ke sekolah yang ditetapkan sebagai daerah khusus. Secara otomatis teman-teman bisa mendapatkan tunjangan khusus. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan salah paham, dan tolong ditonton dulu videonya sampai habis agar teman-teman bisa memahami. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut di poin yang ketiga ini, teman-teman harus paham juga bahwa daerah khusus. Nah, di sini teman-teman bisa memahami karena ini adalah juknis, petunjuk teknis. Jadi kita berpedoman di petunjuk teknis Persekjen nomor 6 tahun 2020. Di sini dijelaskan bahwa daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang dari daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain. Seperti itu. Jadi daerah khusus itu boleh dikata daerah yang terpencil atau terbelakang, atau daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil atau berbatasan dengan negara lain, itu bisa masuk di daerah khusus. Jadi ciri-ciri itu daerah khusus itu teman-teman, itu lokasinya mungkin sudah jauh, kemudian akses transportasi sangat susah, dan betul-betul merupakan daerah yang tertinggal, dan otomatis mendapatkan peninjauan dari Kementerian Desa, PDTT, dan Kemendikbud. Seperti itu teman-teman. Jadi dua tunjangan yang berbeda yang bisa didapatkan oleh guru honorer itu adalah tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus, dan nominalnya pun sama teman-teman, yaitu 1,5 juta per bulan. Nah, di sini kita akan membuka juknisnya. Nah, sekarang diperhatikan teman-teman, ini adalah juknisnya, juknis utuhnya yang saya sempat save, yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Jadi dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini kita langsung ke poin intinya saja teman-teman ya, karena saya sudah sempat membahas tadi tentang dua jenis tunjangan, itu tunjangan profesi dan tunjangan khusus yang besarannya sama teman-teman. Itu besarannya sama, itu 1,5 juta per bulan dan diterima setiap 3 bulan. Jadi 4.500.000 untuk tunjangan khusus dan tunjangan sertifikasi guru bukan PNS atau guru honorer. Tetapi dengan catatan teman-teman, untuk bisa mendapatkan kedua tunjangan berbeda ini, teman-teman tentunya harus memenuhi persyaratan yang ada di juknis ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah di sini di pasal 1 dikatakan dalam peraturan Sekjen, di pasal 1 itu guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut guru bukan PNS, adalah pendidik yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Seperti itu. Jadi itu yang dikatakan guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil yang ada di juknis ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba cari dulu yang. Nah, teman-teman, silakan diperhatikan. Di sini ada informasi yang penting awal pemberian tunjangan profesi. Jadi tunjangan profesi bagi guru bukan PNS yang baru memperoleh sertifikat pendidik diberikan pada tahun berikutnya. Jadi bagi teman-teman guru bukan PNS yang baru saja ini menerima sertifikat pendidik, maka teman-teman baru akan mendapatkan sertifikasi atau tunjangan profesi pada tahun berikutnya. Misalnya di tahun 2021 teman-teman baru mendapatkan sertifikat pendidik, nanti di tahun 2022 barulah teman-teman menikmati atau mendapatkan tunjangan profesinya. Seperti itu ya. Itu adalah awal pemberian tunjangan profesi berdasarkan juknis yang ada. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah guru bukan PNS yang baru memperoleh surat keputusan SK in passing atau penyetaraan pangkat dan jabatan pada tahun berjalan akan mendapatkan tunjangan profesi sesuai penyetaraan pada tahun berikutnya. Jadi ini khusus untuk guru honorer atau guru bukan PNS yang sudah mendapatkan SK in passing ya, maka akan mendapatkan teman-teman ya, mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan penyetaraan pada tahun berikutnya, juga akan menerima pada tahun berikutnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu untuk awal pemberian tunjangan profesi. Nah, di sini teman-teman harus pahami. Nah, disinilah yang kadang menyebabkan banyak teman-teman yang memprotes
bahwa kenapa sih tidak dapat tunjangan ini, kenapa sih tidak dapat tunjangan ini. Nah, di sini penyebabnya. Jadi untuk mendapatkan tunjangan profesi itu teman-teman itu ada kriterianya. Jadi kita berbicara tentang juknis yang ada, tentunya itu juknis itu yang kita jadikan pedoman. Jadi kriteria yang ada di juknis itu yang harus kita penuhi. Jadi kriteria penerima tunjangan profesi guru bukan PNS. Yang pertama itu adalah berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau guru bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan teman-teman tercatat pada Dapodik. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa mendapatkan tunjangan profesi adalah guru tetap berstatus sebagai guru tetap yayasan atau guru bukan PNS yang tercatat di satuan pendidikan dan tercatat di Dapodik. Itu yang bisa mendapatkan tunjangan profesi, syarat pertama atau kriteria pertama. Kemudian teman-teman perhatikan untuk kriteria kedua ya. Untuk kriteria kedua itu adalah bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang dibuktikan dengan SK pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggaraan satu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Jadi di sini ini kita berbicara SK. Untuk kriteria kedua itu intinya adalah adanya SK kepala daerah atau SK bupati teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru yang sudah memenuhi persyaratan SK bupati, SK kepala daerah, SK gubernur, itu sudah bisa mengikuti PPG teman-teman ya. Itu sudah bisa mengikuti PPG kecuali jika daerahnya itu ada kebijakan tertentu mengeluarkan semacam SK kepala dinas yang juga mungkin diakui di daerah ya. Jadi jangan sampai ada semacam kebijakan lain dari daerah seperti itu ya. Jadi namun intinya di sini bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan SK pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi itu mungkin bisa SK kepala daerah, SK gubernur, atau ada kebijakan lain bisa SK kepala dinas atau pejabat yang berwenang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan SK kepala sekolah seperti itu. Jadi kalau SK kepala sekolah itu tidak masuk persyaratan mendapatkan tunjangan profesi guru. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah aktif mengajar sebagai guru tentunya ya. Jadi bagi teman-teman guru itu harus aktif mengajar sebagai guru. Kemudian berikutnya adalah memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik. Jadi harus memiliki satu sertifikat pendidik sesuai dengan mapel yang diampu. Itu kriteria yang keempat. Kemudian kriteria yang kelima adalah memiliki NRG yang diterbitkan oleh kementerian. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka secara otomatis teman-teman sisa menunggu munculnya nomor registrasi guru secara otomatis di Info GTK. Nah, nanti di Info GTK itu dicatat, kemudian diserahkan kepada operator sekolah untuk diinput. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kriteria yang keenam adalah memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini teman-teman perhatikan ini ada beban kerja guru ya, kecuali ya ada kecualinya, kecuali guru bukan PNS yang mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Guru bukan PNS yang mengikuti program pertukaran guru itu tidak dikenakan beban mengajar ya atau beban kerja guru karena mengikuti sebuah kegiatan yang tetap masuk dalam ikatan dinas. Kemudian guru yang bertugas di daerah khusus. Nah, di sini lagi menarik teman-teman. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang ingin mendapatkan tunjangan profesi, itu beban kerja gurunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada pengecualiannya, yaitu di sini dijelaskan guru yang bertugas di daerah khusus. Berarti beban kerja guru di daerah khusus itu ada porsi tersendirinya teman-teman ya, tidak seperti beban kerja guru yang ada di kota atau tidak masuk di daerah khusus yang terkena undang-undang atau peraturan yang ada seperti itu. Kemudian memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik, kemudian mengajar di sekolah sesuai rasio guru dan tidak terikat dengan tenaga tetap pada lembaga atau suatu pendidikan lain. Jadi itu 9 kriteria utama untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Dan satu lagi tambahan, memiliki NUPTK. Tentunya itu sudah pasti harus memiliki NUPTK. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat besaran tunjangan profesi karena judul video saya itu adalah 2 tunjangan berbeda yang besarannya sama. Nah, saya mau buktikan di sini. Untuk tunjangan profesi itu bagi guru bukan PNS diberikan dengan besaran sebagai berikut. Bagi yang telah memiliki SK Impasing itu tunjangan profesinya teman-teman adalah
setara dengan gaji pokok PNS, seperti itu. Sedangkan bagi teman-teman guru yang belum memiliki SK Impasing itu diberikan sebesar 1,5 juta setiap bulan. Wow, luar biasa teman-teman ya. Di sini dijelaskan ini bagi yang belum memiliki SK Impasing atau penyetaraan itu diberikan 1,5 juta per bulan. Diterima per 3 bulan, berarti totalnya adalah 4,5 juta. Kemudian aturannya di sini besaran tunjangan profesi itu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah jelas sekali teman-teman ya tentang kriteria penerima tunjangan profesi dan besarannya 1,5 juta per bulan. Nah, sekarang kita mau buktikan tunjangan yang kedua yang bisa diterima oleh teman-teman. Nah, untuk tunjangan khusus teman-teman ya, kita sudah bahas satu tunjangan lagi. Sekarang kita bahas lagi satu tunjangan lainnya, yaitu tunjangan khusus. Jadi di sini jelas sekali dipaparkan teman-teman bahwa tunjangan khusus itu tunjangan khusus bukan PNS diberikan dengan kriteria sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat kriterianya. Yang pertama itu adalah guru bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri dengan kriteria A. Jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru. Berarti ada semacam standar ya, standar rasio guru dengan siswa di satu sekolah teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya adalah daerah khusus, merupakan daerah yang sangat tertinggal. Jadi teman-teman guru honorer itu tidak akan bisa mendapatkan tunjangan khusus kalau teman-teman mengabdi di kota atau mengabdi di tempat yang tidak ada penetapan dari Kemendes dan Kemendikbud tentang masuk ke dalam sekolah tertinggal atau sekolah daerah khusus. Nah, di sini daerah khusus merupakan desa yang sangat tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes, PDTT, dan data dari kementerian. Kemudian guru bukan PNS yang menerima tunjangan khusus juga dapat berdasarkan kepentingan nasional, kemudian program prioritas pemerintah pusat dan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian aturan berikutnya atau kriteria berikutnya agar teman-teman bisa mendapatkan tunjangan khusus adalah yang kedua adalah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau disingkat NUPTK. Jadi di sini saya bahas lagi ya bahwa kriteria untuk mendapatkan tunjangan khusus guru bukan PNS itu harus memiliki NUPTK. Jadi bagi teman-teman guru yang belum memiliki NUPTK itu tidak bisa menerima tunjangan khusus meskipun teman-teman mengajar di daerah khusus, karena persyaratan kedua itu harus memiliki NUPTK. Kemudian yang ketiga adalah memiliki SK penugasan mengajar sebagai guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan pada daerah khusus dari pejabat pembina, kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Jadi ada semacam SK tugas teman-teman ya. Ada SK penugas dari Dinas Pendidikan kepada teman-teman guru yang mengajar atau mengabdi di daerah khusus. Ada semacam surat penugasan khususnya. Seperti itu. Itu adalah kriteria untuk menerima tunjangan khusus. Nah, sekarang kita ingin bandingkan dengan tunjangan yang pertama tadi yang kita bahas, yaitu tunjangan profesi guru. Tadi tunjangan profesi guru itu besarannya adalah 1,5 juta untuk teman-teman guru yang belum Impasing. Diterima per 3 bulan berarti 4,5 juta. Beda lagi kalau sudah Impasing itu disesuaikan dengan masa kerja golongan dan ruang yang sama setiap bulan. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membuktikan judul video ini benar atau tidak. Besar tunjangan khusus guru bukan PNS diberikan dengan besaran sebagai berikut. Bagi guru bukan PNS yang telah memiliki surat keputusan SK Impasing atau kesetaraan diberikan setara gaji pokok PNS dengan masa kerja golongan ruang yang sama setiap bulan. Nah, seperti itu besaran tunjangan khusus untuk guru honorer yang sudah Impasing ya. Nah, yang paling utama di sini adalah ini, yang bagian B. Bagi guru bukan PNS yang belum memiliki SK Impasing atau kesetaraan itu diberikan sebesar 1.500.000 setiap bulan untuk tunjangan khusus. Jadi sama dengan tunjangan profesi teman-teman ya. Bagi teman-teman guru honorer yang belum menerima tunjangan profesi dan menerima tunjangan khusus, itu teman-teman akan mendapatkan nominal yang sama, 1,5 juta per bulan untuk tunjangan profesi dan 1,5 juta per bulan untuk tunjangan khusus. Jadi total dua tunjangan yang teman-teman terima itu adalah 9 juta per 3 bulan jika teman-teman mengabdi di daerah khusus dan teman-teman sudah sertifikasi. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah sertifikasi dan mengajar di daerah tertinggal yang masuk kategori sekolah terpencil yang mendapatkan surat keputusan dari Kemendes dan Kemendikbud, maka teman-teman itu double tunjangan ya.
nyata double tunjangan berdasarkan juknis yang ada, mendapatkan tunjangan khusus sebesar 4.500.000 per 3 bulan dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar 4.500.000 per 3 bulan, berarti 9 juta per 3 bulan. Itu berdasarkan juknis yang ada teman-teman, seperti itu. Nah, kira-kira mungkin sudah jelas teman-teman ya, bahwa dua jenis tunjangan yang berbeda dengan besaran yang sama. Itu judulnya sesuai untuk konten ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya tentang dua jenis tunjangan berbeda dari Kemendikbud yang besarnya masing-masing 1.500.000 yang bisa didapatkan oleh teman-teman guru honorer yang memenuhi persyaratan. Semoga video ini bisa memberikan semacam pemahaman kepada teman-teman guru dan bermanfaat. Silahkan di-share ke media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.